621 Dewa Tingkat Bumi. Nama, kelahiran kembali penggarap abadi perkotaan penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jiansen. Plus matikan mengatur ulang. Desir, seorang pria naik ke langit. Penatua berjubah hitam berdiri di udara dengan tangan di belakang punggung dan matanya tampak tajam. Begitu dia muncul, semua pejuang, termasuk pendeta emas dan guru Guja, menundukkan kepala mereka untuk menyatakan rasa hormat mereka kepada Tuan Besar ini, yang tetap berada di peringkat pertama daftar ilahi selama 60 tahun. Dewa Perang Ye, sudah 20 tahun, kan? Oleg menghela nafas. Saat terakhir kali mereka bertemu, 20 tahun yang lalu, kekuatan Ye Qingchang masih memiliki batas, tetapi saat ini sepertinya tidak ada habisnya. Ini seperti sekejap mata bagiku. Ye Qingchang tertawa terbahak-bahak dan tiba-tiba terbang ke puncak gunung Yan seperti bintang jatuh. Dia melihat sekeliling dan berkata dengan arogan, "Chen Beixuan, aku di sini." Keluar dan bertarung. Dia mengenakan pakaian hitam dan memiliki rambut putih panjang seperti setan. Tuan Tua Wang, Tuan Tua Xiao dan banyak keturunan keluarga Yan Jin semuanya ketakutan. Para penguasa dunia kegelapan lainnya juga melebarkan mata mereka dan menunggu dengan tenang. Pertempuran yang tiada duanya dalam 1000 tahun akan segera dimulai. Dewa Perang Ye datang dengan mengetahui bahwa dia bisa mati. Karena dia tidak begitu yakin bahwa dia bisa memenangkan pertempuran, dia harus menunggumu menjadi pejuang negara abadi sebelum dia menantang Chen Beixuan. Dua orang sedang berdiri di gunung lain. Salah satunya adalah Azure Dragon yang mengenakan jubah biru, sementara yang lainnya adalah pria tampan dan pembunuh. Kamu nantian, Mayor Jenderal Taring Naga, Dewa Perang di militer Tiongkok dan orang kedua di daftar surga. Setelah memasuki lembah pemakaman dewa di Kunlun, ayah menjadi lebih kuat dan tinggal setengah langkah lagi untuk menjadi dewa tingkat bumi. Bahkan Adipati Kegelapan pun tidak bisa bersaing dengannya sekarang, dan dia dapat dengan mudah melarikan diri dari serangan seorang dewa. Dewa tingkat bumi, tapi Chen Beixuan, berbicara tentang Chen Fan, mata Ye Nantian tetap diam. Awalnya, dia masih ingin bersaing dengan Chen Fan, namun saat level Chen Fan melonjak pesat, dia menyerah pada ide tersebut. Tak seorang pun di dunia ini yang mengenal Chen Fan lebih baik daripada Ye Nantian. Chen Beixuan berasal dari gerbang surga atau dia adalah reinkarnasi dari Dewa Fana. Kalau tidak, bagaimana mungkin seorang anak berusia 20 tahun yang normal akan membenci semua orang seperti yang dilakukan Chen Beixuan? Kekuatan dapat ditransfer ke orang lain tetapi tidak ke keadaan pikiran. Siapa yang tahu berapa banyak kartu yang dia miliki saat menghadapi prajurit berpengalaman seperti itu? Ye Nantian tampak sangat serius. Berdiri di belakang mereka adalah anggota keluarga Ye dan murid-murid Kunlun, termasuk Ye Beichen, Ye Yiren, Red Sparrow, dan White Tiger. Mereka semua merasa gugup. Ye Qingchang adalah pilar keluarga Ye. Jika dia jatuh, keluarga Ye dan Kunlun akan menderita pukulan telak. "Kakek, kamu akan menang, kan?" Ye Yiren mendongak dan berdoa. Tiba-tiba terdengar suara riuh dari kaki gunung. Chen Beixuan ada di sini. Chen Fan tidak terbang ke sana seperti pejuang negara abadi lainnya. Dia muncul di kaki gunung dengan pakaian kasual berwarna putih, seolah-olah dia hanya seorang pejalan kaki. Berdesir, Chen Fan meletakkan tangannya di belakang punggung dan menaiki tangga. Tepat pada saat itu, Ye Qingchang membuka matanya dan menoleh. The Dark Overlord, keluarga Yan Jin dan Immortal State Warriors semuanya menahan napas. Semua orang tahu bahwa pertempuran telah dimulai ketika Chen Fan muncul. Pertarungan antara Immortal State Warriors tidak terpengaruh oleh jarak, retakan. Chen Fan kemudian mendongak dan melihat Ye Qingchang yang berada 100 meter jauhnya di puncak gunung. Di saat yang sama, Ye Qingchang juga kembali menatapnya. Cahaya biru dan aura merah keluar dari mata mereka dan berbenturan di udara, menciptakan suara berderak. Dua energi jiwa yang kuat kemudian keluar dari tubuh mereka dan saling bertabrakan. Bang! Terdengar suara memekakkan telinga di udara. Energi tak terlihat dengan cepat menyebar ke kedua sisi dengan lereng gunung sebagai batasnya. Banyak pohon maple yang tumbang dan hancur berkeping-keping. Gelombang energi jiwa mereka bertabrakan di udara dan membentuk dinding setinggi 100 meter di antara kedua prajurit itu. Dia mengubah energi jiwanya menjadi zat nyata. Mata semua orang melotot. Meskipun Master Jiwa Ilahi juga bisa melakukan itu, tidak mudah untuk memiliki energi jiwa sebesar yang dimiliki Chen Fan dan Ye Qingchang, memungkinkan mereka bertarung dengan gunung di antaranya.
Seberapa besar sebenarnya energi jiwa mereka? Kamu memiliki energi jiwa yang cukup kuat. Sejak saya mulai berkultivasi, Anda adalah satu-satunya orang di bumi yang dapat menyentuh batas kehendak abadi saya, kata Chen Fan sambil terus bergerak maju. Dengan setiap langkah yang dia lakukan, batas energi jiwa mundur 1 meter menuju puncak. Chen Fan berjalan 10 langkah ke depan dan batasnya mundur 10 meter. Sebuah celah besar muncul di gunung seolah-olah sebagian dari hutan telah ditebang. Saya membaca dari sebuah buku kuno bahwa para penggarap kuno memiliki seni kultivasi mereka sendiri untuk memelihara energi jiwa mereka, dan mereka dapat mengubahnya menjadi benda nyata seperti pisau logam. Saya rasa itu benar. Rambut panjang Ye Qingchang berkibar dan aura merah di matanya melonjak. Energi jiwanya berbenturan dengan kehendak abadi Chen Fan, tetapi itu tidak cukup kuat dan dia terpaksa mundur. Namun, Ye Qingchang tidak panik sama sekali dan masih sangat percaya diri. Bangkit, Ye Qingchang melangkah maju dan mengangkat tangan kirinya seolah sedang memegang dunia. Ledakan, esens ki dalam jarak beberapa mil diaduk, itu berputar dan bergerak menuju Ye Qingchang. Dia segera menciptakan angin puyuh panjang di telapak tangannya seolah-olah dia adalah Thor. Dewa Fana, semua orang terkejut. Tidak ada yang menyangka bahwa Ye Qingchang telah menjadi Dewa Fana dan dapat menunjukkan kekuatan terkuatnya hanya dengan satu gerakan. Orang tua itu belum menjadi dewa tingkat bumi. Jika dia menggunakan kekuatan Dewa Fana di usianya, dia mempertaruhkan nyawanya dan hanya bisa hidup paling lama 3 jam lebih lama, kata Red Sparrow dengan cemas. Anggota keluarga Ye juga tampak khawatir. Dewa Fana memang kuat, tapi setelah Lin Suming dan Li Changsheng, semua orang tahu bahwa nyawa mereka akan terancam begitu mereka mencapai level itu. Ye Qingchang telah dipaksa untuk menggunakan kekuatan Dewa Fana pada tahap awal pertempuran, tetapi Chen Fan tidak pernah menggunakannya sejak mereka mulai bertarung. Ye Nantian berkata, ayah telah berubah. Dia tidak sama seperti dulu. Teruslah menonton. Pergi. Ye Qingchang mengeluarkan angin puyuh beberapa ratus meter dari tangannya dan menuju ke arah Chen Fan dengan energi yang menghancurkan bumi. Dia menciptakan angin puyuh dan menyerang dengan kekuatan seluruh dunia. Serangan Ye Qingchang bahkan lebih kuat daripada serangan Lin Suming, ketika dia membelah lautan. Dia rupanya memiliki kontrol yang lebih stabil terhadap esens ki daripada Lin Suming. Ledakan, angin puyuh menerpa seperti naga hitam. Banyak anggota keluarga besar yang gemetar. Mereka belum pernah melihat serangan yang begitu mengerikan. Kedua prajurit itu dapat dengan mudah mengumpulkan kekuatan dunia dan membuang topan. Mereka bukan manusia, tapi makhluk surgawi. Zhang Yu menatap Chen Fan dan bergumam, mati, mati. Banyak orang lain juga menantikan kekalahan Chen Fan. Tapi kemudian, Chen Fan tersenyum dan berkata, Ye Qingchang, kamu tidak bisa mengalahkanku dengan serangan lemah seperti itu. Keluarkan kekuatan penuhmu. Chen Fan menjentikkan lengan bajunya. Ledakan, esensi sejati yang luar biasa kuat keluar dari tangan Chen Fan dan gelombang biru tiba-tiba muncul di udara. Gelombang tersebut menyapu langit sejauh 100 meter seperti tsunami dan menghantam angin puyuh yang dahsyat. Bang! True Essence biru berbenturan dengan angin puyuh hitam. Dua energi kuat itu menciptakan suara yang menggelegar. Pepohonan di kedua sisinya langsung hancur berkeping-keping dan bebatuan retak. Akibat bentrokan itu saja telah meratakan area seluas 100 meter persegi di kaki gunung. Betapa kuatnya, semua orang yang menyaksikan pertempuran itu ketakutan dengan kekuatan mereka. Mata penguasa negara abadi telah melebar dan mereka menatap Chen Fan. Hanya mereka yang tahu apa maksud serangan Chen Fan. Ye Qingchang harus mengumpulkan kekuatan bumi untuk menciptakan angin puyuh dan Chen Beixuan memblokirnya dengan energinya sendiri. Untuk bertarung melawan dunia dengan kekuatan fana. Apakah ini benar-benar sesuatu yang dapat dilakukan oleh pejuang negara abadi? Kata seorang penunggang elang tua dengan kaget. Sebulan yang lalu, Chen Beixuan bertarung dengan Lin Suming di atas Laut Timur. Saat menghadapi kekuatan Dewa Fana, Chen Beixuan hanya mengandalkan tubuh dan baju besi dewa tingkat bumi. Berbicara tentang kekuatan, bahkan tubuh kindred dan seni rahasia yang tak terhitung jumlahnya duke kegelapan dan ksatria darah lebih lemah ketika menghadapi Dewa Fana. Tapi Chen Beixuan mampu melawan energi dunia dengan kekuatannya sendiri, menunjukkan betapa kuatnya dia. Oleg tampak serius. Semua orang juga ketakutan. Dewa Fana dapat mengendalikan bumi tetapi Chen Fan dapat menghancurkan dunia dengan kekuatannya. Apakah ini berarti esensi sejatinya sebanding dengan kekuatan dewa tingkat bumi?
Ye Qingchang tidak punya peluang untuk memenangkan pertempuran ini. Dengan tubuh dan kekuatan dewa tingkat bumi, selain tidak mampu mengendalikan ki esensi bumi, Chen Beixuan sebenarnya adalah dewa tingkat bumi yang sesungguhnya. Guru Buja menggelengkan kepalanya dan menyerah pada idenya untuk membalas dendam. Belum tentu, kata Oleg dengan mata berbinar. Yang lain juga melihat ke arah Ye Qingchang dan melihat bahwa dia menyerang lagi. Ledakan, kali ini, serangannya jauh lebih kuat daripada serangan terakhir. Ye Qingchang menginjak kakinya, seluruh gunung Yan berguncang dan semua orang bisa merasakan tanah bergetar. Banyak dari mereka yang ketakutan karena mengira itu adalah gempa bumi. Jangan panik, dia sedang mengumpulkan ki bumi, teriak tuan tua itu. Benar saja, ki bumi berubah menjadi sinar aura kuning dan melonjak dari segala arah hingga menyatu di telapak tangan Ye Qingchang, membentuk bentuk puncak gunung. Ye Qingchang telah tinggal di Gunung Yan selama beberapa dekade dan energi jiwanya telah terhubung dengan seluruh Gunung Yan. Bertarung dengan Chen Beixuan di sini memberinya keuntungan. Orang bijaksana menggelengkan kepalanya, berdengung. Saat ki bumi berkumpul, puncak gunung di telapak tangan Ye Qingchang menjadi lebih jelas dan persis seperti bentuk puncak utama Gunung Yan. Itu dibentuk dengan ki esensi bumi murni dan beratnya lebih dari 1000 ton, bahkan Ye Qingchang menganggapnya cukup berat. Chen Beixuan, terima serangan kekuatan bumi. Ye Qingchang tertawa dan membuang puncak kuning di tangannya. Tanpa kendala apapun, puncak kuning itu membesar dari seukuran semangka menjadi tangki air, lalu mobil, dan akhirnya menjadi seukuran bangunan 3 lantai. Yang tingginya belasan meter, sungguh suatu kekuatan yang luar biasa. Itu jatuh dari langit dengan beban berton-ton. Ini hanyalah sebagian kecil dari energi gunung Yan tetapi masih sangat kuat. Memanggil naga dan melempar gunung dengan satu tangan. Ini adalah makhluk surgawi yang sesungguhnya. Grandmaster seni bela diri yang tak terhitung jumlahnya meneteskan air mata. Mereka mengira Ye Qingchang akan kalah, tapi dia menunjukkan kepada mereka betapa menakutkannya Dewa Fana. Dia mengumpulkan kekuatan langit dan bumi dan melepaskan energi yang 1000 kali lebih kuat dari yang dimiliki manusia. Bahkan teknologi modern pun tidak mampu melakukan hal itu. Lihat bagaimana aku menangkis seranganmu. Chen Fan tidak takut sama sekali. Dia mengulurkan tangan kirinya dan membentuk pisau dengan telapak tangannya untuk menebas puncak kuning setinggi 20 meter itu. Mendering, aura pedang biru cerah memanjang hingga beberapa kaki dan pedang yang terbuat dari lazurite muncul di aura tersebut. Chen Fan menggunakan kinya untuk membentuk pisau yang sekuat pisau asli. Esensi sejatinya telah mencapai tingkat yang luar biasa. Dentang. Pedang biru itu menghantam puncak kuning dan memecahkannya. Kemudian, ia masuk lebih dalam dan akhirnya membelah puncak 20 meter itu menjadi 2. Ledakan, 2 bagian dari puncak kuning jatuh di kedua sisi Chen Fan dan menciptakan 2 kawah besar di kaki gunung. Setiap kawah lebarnya lebih dari 10 meter dan semua orang di sana bisa merasakan getaran di bawah kaki mereka. Chen Fan menangkis kekuatan bumi. Sebelum mereka menyadarinya, Ye Qingchang telah memeluk tubuhnya dan mulai merapal mantra lain. Langit dan bumi, gabungkan. Ye Qingchang mengangkat tangan kirinya untuk mengangkat esens ki dunia dan membalikkan tangan kanannya untuk menyerap earth ki. Kali ini, dia tidak menahan diri. Dia mengumpulkan esens ki dan earth ki yang sangat besar ke tangannya dan mengubahnya menjadi awan ki. Pada akhirnya, awan itu bercampur dengan warna berbeda. Awan ki ini mengandung energi yang dikumpulkan dari area 10 mil. Begitu meledak, gunung pun akan retak. Serangan ini adalah seni rahasia dari sekte esensi campuran, jadi ini disebut serangan esensi campuran. Ye Qingchang melemparkan awan ki seolah-olah dia sedang mengangkat sesuatu yang beratnya 1000 ton. Retak, retak, awan ki melintas di langit seperti buldoser besar, membuat udara bergetar. Kekuatan serangan itu mengejutkan para pejuang negara abadi. Ini bukan hanya kekuatan Dewa Fana. Ini sebanding dengan tingkat dewa tingkat bumi, kata Guru Buja dengan kaget. Lin Suming dan Li Changsheng tidak memiliki tubuh dan esensi sejati dari dewa tingkat bumi, jadi mereka hanya bisa menggunakan jiwa ilahi mereka untuk merangsang esensi ki langit dan bumi. Esensi ki seperti itu mungkin tampak kuat tetapi sebenarnya mudah untuk dipatahkan. Sebaliknya, dewa tingkat bumi yang sebenarnya menggunakan kekuatan mereka yang sebenarnya untuk mengumpulkan esensi ki, yang membuat energinya lebih padat dan beberapa kali lebih kuat daripada yang bisa dikumpulkan oleh Dewa Fana. Namun, seni rahasia yang digunakan Ye Qingchang menggabungkan ki dari langit dan bumi,
yang akan membuat serangan yang memiliki kekuatan nyata dari dewa tingkat bumi. Hebat, aku tidak pernah berpikir aku masih bisa bertemu seseorang yang mampu mengendalikan kekuatan langit dan bumi. Mata Chen Fan berkilau. Li Changsheng dan Lin Suming seperti orang biasa yang memegang senjata. Mereka tidak mengetahui teknik apapun, jadi mereka hanya sedikit lebih kuat daripada pejuang negara abadi, meskipun mereka telah menjadi dewa fana. Seni rahasia yang Ye Qingchang gunakan mungkin bukan seni rahasia tingkat tinggi, tapi itu adalah teknik bagi para kultivator untuk benar-benar mengendalikan langit dan bumi. Sama seperti ketika seorang pejuang mempelajari teknik pedang, dia telah menjadi lebih kuat dari orang biasa. Ye Qingchang, kamu memang memiliki kendali yang jauh lebih baik atas kekuatan langit dan bumi daripada Lin Suming dan dewa tingkat bumi normal lainnya. Namun bahkan jika dewa tingkat bumi yang sebenarnya ada di sini, aku dapat membunuhnya dengan mudah, apalagi kamu, kata Chen Fan. Lalu dia mengetuk labu di pinggangnya dan berteriak, pisau. Mendering, suara pedang terbang yang terhunus terdengar. Aura pedang emas ditembakkan dari labu penguat pedang dan melesat menuju awan Qi. Itu adalah pedang pemulihan esensi yang telah rusak sebelumnya. Namun, Chen Fan telah menggunakan bahan dari beberapa artefak ilahi barat, sehingga telah pulih dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Membentuk, Chen Fan menunjuk. Pedang pemulihan esensi segera berubah menjadi benang emas setinggi 3 kaki. Benang emasnya tipis seperti rambut manusia dan dibuat menggunakan teknik pedang abadi tingkat tinggi. Chen Fan pernah membunuh 4 pejuang negara abadi di puncak Gunung Yunwu dengan pedang ini. Seorang kultivator dapat mengalahkan siapapun dengan satu serangan ketika mereka menggunakan seni ini. Puff! Benang emas membelah awan Qi dan membelahnya menjadi 2. Kemudian, energi di dalam awan itu meledak tak terkendali. Ledakan, kedengarannya seperti ada bom yang dijatuhkan di lereng gunung. Pohon-pohon dan rumput tumbang, dan tanah diaduk. Ledakan tersebut meliputi area seluas 100 meter dan dampaknya membuat seluruh gunung Yan berguncang. Saat asap terangkat, lubang selebar 30 meter muncul di tanah. Serangan ini sama kuatnya dengan ledakan bapak segala bom. Semua orang terkejut. Kekuatan ledakannya setara dengan 100 ton bahan peledak dan hampir bisa dibandingkan dengan senjata nuklir kecil. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari dewa tingkat bumi? Kita seperti semut jika dibandingkan dengan mereka. Ye Qingchang bisa melancarkan serangan seperti ini karena dia mengumpulkan energi Gunung Yan. Kurasa dia tidak akan bisa melakukan hal yang sama di tempat lain. Banyak penguasa negara abadi yang bertanya-tanya. Seorang pejuang negara abadi mungkin bisa menghancurkan bangunan normal, tapi dewa tingkat bumi bisa dengan mudah membunuh semua orang dalam jarak ratusan meter. Energi yang begitu mengerikan dapat menghancurkan sebuah kota dalam waktu setengah hari. Desir, sementara semua orang merenung, Chen Fan tidak menahan diri dan benang emas melaju ke arah Ye Qingchang setelah memecahkan awan Qi. Itu menciptakan tanda panjang di udara. Sebelum benangnya tiba, puncaknya menjadi dingin dan banyak daun maple retak menjadi 2. Pergi, Ye Qingchang berteriak dengan tatapan serius dan mengirimkan selusin jimat. Jimat-jimat ini tampaknya memiliki sejarah 1000 tahun dan semuanya dibuat dengan kulit terbaik dari binatang roh dan sisik atau darah naga. Setiap jimat berubah menjadi perisai tak kasat mata, yang sangat keras bahkan meriam pun tidak mampu menghancurkannya. Dalam sekejap, Ye Qingchang dikelilingi oleh perisai aura warna-warni. Jimat Taiking dari Gunung Harimau Naga. Jimat esensi campuran dari Gunung Wudang. Jimat prajurit roh dari Sekte Sangqing di Gunung Mao. Jimat Raja Kong tertinggi dari Buddhisme Tantra dari Gunung Es Besar. Para kultivator Tiongkok sangat marah ketika mereka melihat jimat tersebut. Semuanya merupakan harta karun berbagai sekte yang diwariskan selama ribuan tahun oleh nenek moyang mereka dan merupakan aset paling berharga bagi keturunan mereka. Sekte-sekte besar tidak akan menggunakannya kecuali mereka terpojok pada saat hidup dan mati. Namun, Ye Qingchang menggunakan selusin sekaligus. Di masa lalu, Ye Qingchang pernah membawa Kunlun ke sekte kami dan mengambil alih semua aset leluhur kami. Darah keturunan sekte Sangqing mendidih. Anggota sekte Tiongkok lainnya juga sangat marah. Ye Qingchang terkenal karena memeras teknik seni bela diri, harta karun dharma leluhur, artefak dharma, jimat dan ramuan dari berbagai sekte dan keluarga. Oleh karena itu, Kunlun hampir sekaya gereja Kristen dan Departemen Arbitrase Dunia Gelap, dan jumlah aset yang dimiliki Ye Qingchang serupa dengan yang dimiliki Chen Fan. Tapi Ye Qingchang tidak mempedulikannya. Dia menatap benang emas itu. Retakan,
Benang emas memotong perisainya. Retakan. Setiap perisai aura melambangkan jimat yang dibuat oleh dewa tingkat bumi dan cukup kuat untuk menahan serangan tank atau meriam. Prajurit negara abadi yang normal tidak akan pernah menghancurkannya, bahkan jika mereka menyerang bersama selama 3 hari. Tetap saja, mengubah pedang menjadi benang adalah salah satu teknik paling canggih. Benang pedang tidak bisa dihancurkan dan bisa menghancurkan apapun. Itu adalah serangan yang dilakukan Chen Fan dengan kekuatan penuhnya. Sejak dia memasuki tahap puncak laut ilahi, esensi sejatinya sama kuatnya dengan dewa tingkat bumi pada umumnya, dan dia bisa membuat serangan yang sebanding. Retakan, perisai aura pertama telah rusak. Kemudian, benang emas itu menebas 7 jimat lainnya sekaligus sebelum melambat. Lagi, Chen Fan tampak kejam. Dia mengucapkan mantra dan benang emas itu terpotong lagi dengan suara menggelegar. Dilihat dari luar, terlihat seperti ada benang emas yang membentur bola cahaya warna-warni. Jimat-jimat itu memang sangat kuat, tetapi setengah dari spirit ki mereka telah menghilang selama 1000 tahun terakhir. Di bawah serangan berturut-turut Chen Fan, bola cahaya bergetar dan sepertinya tidak akan bertahan lebih lama lagi. Astaga, semua orang ketakutan. Ye Qingchang telah menggunakan energi langit dan bumi, seni rahasia sekte Dao kuno, dan kekuatan dewa tingkat bumi, tapi dia masih tidak bisa menangkis serangan Chen Beixuan. Siapa sebenarnya dia? Apakah dia benar-benar seorang dewa tingkat bumi? Oleg menggelengkan kepalanya dengan serius. Gold Priest dan yang lainnya juga melihat ke arah Chen Fan. Aku tidak menyangka Ye Qingchang dan Chen Beixuan akan muncul dalam beberapa dekade terakhir. Ye Qingchang sudah dianggap sebagai pejuang terbaik di dunia tepat di bawah alam dewa tingkat bumi, tapi Chen Beixuan, apakah dia benar-benar bukan dewa tingkat bumi? Pendeta emas terkejut. Setiap serangan yang dilakukan Chen Fan melampaui tingkat keadaan abadi. Jika Ye Qingchang tidak bisa bertarung dengan Chen Fan dengan kekuatannya sendiri, dia harus meminjam kekuatan langit dan bumi, atau menggunakan harta karun Dharma atau jimat. Ye Qingchang tidak tahan lagi. Jika dia tidak memikirkan hal lain, dia pasti akan kalah. Kata Guru Guja, yang lainnya menjadi pucat. Faktanya, Chen Fan masih belum memainkan kartunya. Dia belum pernah menggunakan tubuh dewa tingkat bumi yang tak terkalahkan, arai 9 pengabaian, armor ilahi, dan segel ilahi 5 elemen yang menekan Amerika Serikat dan menghancurkan sebuah pulau. Namun, Ye Qingchang sudah membelakangi dinding. Bahkan Ye Qingchang pun tidak bisa bersaing dengan Chen Fan, siapa lagi di planet ini yang bisa. Hati semua orang tenggelam dan mereka menyaksikan pertempuran itu dengan cemas. Merusak, Ye Qingchang tahu bahwa dia dalam masalah, jadi dia mengayunkan tubuhnya dan melayang di udara dengan aura merah yang mengelilinginya seperti naga darah. Belati hitam aneh di tangannya dipenuhi bekas darah dan dia menyayat benang emasnya. Mendering, tabrakan logam terdengar, benang emas yang tidak bisa dihancurkan diblokir. Artefak roh biasa tidak mungkin bisa memblokir seranganku, dan bahkan artefak roh kelas menengah pun mungkin akan rusak. Dari mana harta karun Ye Qingchang berasal? Apakah artefak roh kelas superior? Chen Fan terkejut. Sebelum dia bisa melihat lebih jelas, belati darah Ye Qingchang sudah mulai berbenturan dengan pedang pemulihan esensi lagi. Pedang pemulihan esensi membawa esensi sejati Chen Fan yang menakutkan, yang mendorong Ye Qingchang mundur 10 meter setiap kali dia menyerang. Setelah 7 serangan, Ye Qingchang didorong mundur 500 meter dari puncak Gunung Yan. Di saat yang sama, Chen Fan hanya berjarak 1 langkah dari puncak gunung. Ye Qingchang telah gagal menghentikan kenaikan Chen Fan sejak awal dan bahkan membuatnya mundur. Pergi, Ye Qingchang sangat marah dan dia menebas dengan belati di tangannya. Retakan, aura pedang merah melonjak dari belati dan berubah menjadi ki pedang merah setinggi 20 kaki. Bila ki kemudian menebas di udara. Sebelum aura pedang itu tiba, tanda pedang tipis telah muncul di tanah. Banyak pohon maple terbelah menjadi 2 dan gunung tampak berguncang. Serangan ini sekuat serangan dewa tingkat bumi Lin Suming dan pasti bisa memecahkan puncak gunung. Itu adalah artefak roh tingkat tinggi. Sepertinya kamu cukup beruntung. Chen Fan sedikit terkejut. Artefak roh tingkat tinggi berbeda dari artefak roh biasa, itu beberapa kali lebih kuat dari artefak roh kelas menengah. Kualitas dan kekuatannya sebanding dengan segel 5 guntur Chen Fan, tetapi tanpa guntur 5 elemen dan fungsinya tidak sebanyak itu. Namun, dewa tingkat bumi biasa tidak akan bisa mendapatkan artefak roh tingkat tinggi dan bahkan Departemen Arbitrase Dunia Kegelapan tidak kekurangan satupun.
Jika artefak roh tingkat tinggi dapat menghancurkan tubuh dewa tingkat bumi, bahkan Chen Fan tidak akan langsung menentangnya. Aku akan sedikit khawatir jika itu adalah harta karun roh, tapi apa yang bisa dilakukan oleh artefak roh tingkat tinggi terhadapku? Chen Fan tertawa terbahak-bahak. Harta karun roh adalah harta karun dharma yang sesungguhnya. Seorang kultivator ki refinement normal dapat menggunakannya untuk membunuh seseorang di level Conate dan bahkan Chen Fan tidak akan berani melawannya. Karena itu, dia tidak akan takut terhadap serangan artefak roh tingkat tinggi. Pergi. Chen Fan terbang ke udara dan berubah menjadi naga biru panjang. Kepala, mata, tanduk, sisik, dan cakar naga terlihat jelas dalam cahaya biru. Chen Fan hanya menggunakan tubuhnya dan True Essence untuk bertarung dengan belati darah tanpa perlindungan apapun. Dentang, dentang. Tiba-tiba, Chen Fan dan Ye Qingchang mulai saling menyerang terus-menerus. Tinju Chen Fan keras, mereka berkilau seperti safir. Dia menghindar untuk menghindari aura artefak roh tingkat tinggi dan meninju belatinya dengan tepat. Dia mengayunkan tinjunya seolah-olah dia sedang memegang palu raksasa dan membuat aura merah tua itu bergetar hebat. Artefak roh tingkat tinggi sangat kuat. Dewa tingkat bumi dapat menggunakannya untuk melukai Chen Fan dengan parah. Tapi Ye Qingchang bukanlah dewa tingkat bumi. Belatinya baik-baik saja, tapi Ye Qingchang dikejutkan oleh kekuatan besar yang mendorongnya mundur. Dia merasakan mati rasa di tangan dan kakinya, dan bahkan tidak bisa memegang belatinya erat-erat. Lagi, Chen Fan terbang di udara seperti naga dengan aura biru mengelilinginya. Rambutnya berkibar-kibar dan ada kekejaman di matanya. Ye Qingchang juga menjadi galak. Desir, dia menunjukkan teknik langka dengan belati dan setiap serangan yang dia lakukan datang dari sudut yang berbeda. Sinar aura merah menyapu langit. Artefak roh tingkat tinggi memang bisa membahayakan dewa tingkat bumi, tetapi Chen Fan bahkan lebih kuat. Jari-jarinya mengetuk permukaan belati hitam seolah dia adalah pianis paling berbakat. Dong, dong, dong. Tubuh Ye Qingchang bergetar hebat. Dia merasa belati itu seolah-olah telah dihancurkan oleh 10 palu raksasa dan dia hampir menjatuhkannya karena tangannya mati rasa. Chen Fan kemudian mendapat kesempatan untuk menyerang. Sial, Ye Qingchang berpikir, tapi sudah terlambat. Chen Fan menyatukan kedua tangannya untuk membuat simbol berbentuk bunga teratai dan dengan lembut menekannya ke dadanya. Retak, retak. Jimat yang tersisa di sekitar Ye Qingchang seperti kaca di depan kepalan teratai. Chen Fan dengan mudah mematahkannya dan meninju dada Ye Qingchang. Bentuk 36 bela diri sejati, bentuk ke-19, 1000 teratai. Bentuk ini mungkin tidak sekuat roda matahari dan bulan, tapi ini adalah serangan mematikan yang mengumpulkan seluruh esensi sejati dan energi dalam satu pukulan. Jika Duke Kegelapan dan para arbiter ada di sana, mereka akan hancur dan bahkan dewa tingkat bumi pun mungkin tidak akan mampu menahannya. Ye Qingchang juga sama. Bang! Dia memuntahkan darah dan dia terlempar ke belakang seperti anak panah yang cepat. Ye Qingchang menyapu langit dan menabrak gunung lain, membuatnya berguncang hebat dan meninggalkan lubang berbentuk manusia. Sebuah batu seukuran rumah bahkan hancur berkeping-keping. Apakah Ye Qingchang kalah? Semua orang terkejut. Ye Beichen dan Ye Yiren ketakutan dan semua orang di Kunlun tidak dapat mempercayainya. Ye Qingchang yang tak terkalahkan, penguasa Tiongkok dan pejuang tertinggi di daftar ilahi, kalah dalam pertempuran. Bagaimana mungkin, Tuan Tua Xiao, sepertinya kamu melakukan kesalahan. Wang Zhongguo memandang saingannya dengan wajah puas diri. Tuan Tua Xiao menjadi pucat dan tidak bisa berkata-kata. Semua orang di keluarga Xiao, termasuk Xiao Changfeng, gemetar. Ye Qingchang adalah pendukung keluarga Xiao. Jika dia kalah, bagaimana keluarga Xiao bisa terus menjadi keluarga teratas Yanjin? Para pemimpin keluarga besar Yanjin lainnya merasa ngeri. Jika Chen Fan memenangkan pertempuran, seluruh Yanjin akan berada di bawah kakinya. Mereka harus menghormati Chen Fan dan keluarga Wang. Zhang Yu sangat terkejut hingga dia bahkan berlutut di tanah. Ah, Chen Beixuan benar-benar tidak ada duanya. Tuan Kegelapan dan Grandmaster seni bela diri yang tak terhitung jumlahnya menggelengkan kepala. Meskipun Ye Qingchang telah menunjukkan kemampuannya untuk mengendalikan langit dan bumi di awal pertempuran, Chen Fan sangat kuat dan dapat melawan energi dunia dengan kekuatannya sendiri. Mereka mengira Ye Qingchang akan kalah. Para pejuang negara abadi juga menggelengkan kepala dan menghela nafas. Mereka tahu betapa menakutkannya pukulan terakhir Chen Fan.
Itu adalah serangan mematikan yang membawa energi jiwa ke seluruh tubuhnya. Ye Qingchang tidak akan pernah bisa bertahan kecuali dia menjadi dewa tingkat bumi. Ketika semua orang benar-benar yakin Ye Qingchang sudah mati, Chen Fan mengerutkan kening dan menatap gua itu. Aneh, jika dia hanya seorang pejuang negara abadi, 1000 teratai milikku seharusnya bisa menghancurkannya hingga berkeping-keping, tapi rasanya tidak enak saat aku memukul dadanya. Apakah itu tubuh dewa tingkat bumi, dan armor roh terhubung? Badan dewa tingkat bumi, yang merupakan tubuh Conate Dao, hanya dapat dicapai setelah memasuki level Conate. Tubuh seorang penggarap Conate cukup kuat untuk menahan serangan rudal dan meriam, dan bahkan senjata nuklir kecil pun tidak akan mampu membunuhnya. Dengan sejumlah mantra Dharma, kekuatan ilahi, dan artefak Dharma perlindungan, dia tidak akan khawatir bahkan ketika menghadapi senjata nuklir. Tubuh panjang umur Azure Tirk Chen Fan telah mencapai tingkat kesuksesan awal, yang sebanding dengan tubuh dewa tingkat bumi, tetapi tubuhnya memiliki lebih banyak kekuatan ilahi dan mantra Dharma elemen kayu. Dari pengamatan Chen Fan dalam 5 tahun terakhir, Duke Kegelapan dan para arbiter lainnya adalah yang paling dekat dengan badan dewa tingkat bumi. Mereka adalah kaum berdarah campuran dan memiliki tubuh kuat yang dapat pulih dengan cepat. Namun, bahkan tubuh mereka tidak dapat menahan serangan laut ilahi Chen Fan, apalagi 1000 teratai. Aku tidak percaya Ye Qingchang sudah memiliki tubuh dewa tingkat bumi. Apakah ini yang dia capai di lembah pemakaman dewa? Dia hampir bisa hidup beberapa abad di dunia dengan tubuh ini. Chen Fan merenung dengan tangan di belakang punggungnya. Badan dewa tingkat bumi yang normal tidak mungkin bisa menahan 1000 teratai. Apakah dia memakai armor roh perlindungan? Di antara semua artefak Dharma, artefak perlindungan adalah yang paling sulit dibuat. Artefak roh perlindungan tingkat rendah sama berharganya dengan artefak roh kelas menengah dan memiliki kekuatan pertahanan yang kuat. Bersama dengan badan dewa tingkat bumi, ia memang bisa menahan serangan Chen Fan. Sementara semua orang menggelengkan kepala dan menghela nafas. Bang! Bayangan merah muncul dari puncak. Jelas itu adalah Ye Qingchang. Rambut putihnya berkibar dan ada darah di sudut mulutnya. Sebuah baju besi muncul di tubuhnya dan ada tanda berbentuk teratai di atasnya, yang dibuat oleh serangan Chen Fan. Pukulan itu meninggalkan penyok yang dalam pada armornya, tapi Ye Qingchang tidak mati atau menderita luka parah. Kakek masih hidup. Ye Yiren melompat kegirangan. Anggota keluarga Ye dan Kunlun lainnya sangat senang, sementara anggota keluarga besar lainnya Yan Jin dan Zhang Yu juga merasa lega. Sebaliknya, para pejuang negara abadi tercengang. Bagaimana mungkin pendeta emas tidak dapat mempercayainya? Pukulan Chen Beixuan bisa dianggap sebagai serangan mematikan. Pukulan itu bisa menembus kapal induk dan bahkan para pangeran kegelapan pun tidak tahan, tapi Ye Qingchang hanya terluka sedikit. Kata guru Guja sambil menggelengkan kepalanya. Soalnya, tubuh dewa perang Ye benar-benar berbeda dari tubuh kita. Oleg menghela nafas. Mereka melihat Ye Qingchang berdiri di udara dan tubuhnya bersinar seperti bara api merah. Meskipun dia tidak tampak sekuat Chen Fan, dia terlihat sangat kejam dan spirit ki di tubuhnya melonjak. Apakah itu tubuh iblis? Guru Guja terkejut. Meskipun ada cara berbeda untuk menyebut makhluk seperti itu, pada dasarnya keduanya sama. Timur menyebutnya sebagai dewa tingkat bumi, Gereja Kristen menyebutnya sebagai orang suci dan di tempat lain menyebutnya sebagai iblis atau entitas. Selain Chen Beixuan, Ye Qingchang juga mengembangkan badan dewa tingkat bumi. Bukankah legenda mengatakan bahwa hal ini tidak mungkin dicapai di planet ini? Para pejuang negara abadi mengerutkan kening. Untuk menjadi dewa fana, seseorang hanya membutuhkan kepekaan yang tinggi. Namun badan dewa tingkat bumi berbeda. Badan panjang umur Azure Tirk milik Chen Fan membutuhkan sumber daya yang nyata, seperti berbagai jenis embun roh, pil roh, obat roh, dan kristal ilahi. Sementara Ye Qingchang juga harus menggunakan kumpulan embun roh untuk mengolah tubuh dewa tingkat bumi miliknya. Tidak ada yang bisa mendapatkan jumlah sebesar itu kecuali mereka menemukan harta rahasia dewa tingkat bumi. Chen Beixuan, kamu memiliki tubuh dewa tingkat bumi, dan aku juga. Kamu memiliki harta karun, aku juga. Kamu tahu banyak mantra Dharma dan aku tahu seni rahasia seluruh Tiongkok. Levelku juga lebih tinggi darimu, jadi aku bisa menggunakan art tanpa henti. Bagaimana mungkin kamu bisa bersaing denganku? Ye Qingchang berdiri di udara dengan mata berkilauan. Dia dikelilingi oleh lingkaran cahaya merah seperti dewa api. Ye Qingchang akhirnya hendak memainkan kartu. Asnya,
Badan dewa tingkat bumi adalah tubuh paling berharga di dunia. Dengan tubuh ini, Ye Qingchang dapat mengendalikan kekuatan langit dan bumi tanpa mengkhawatirkan nyawanya, karena tubuhnya dapat menanggungnya. Anda perlu mencapai tubuh terhubung, tingkat terhubung, dan kekuatan terhubung untuk menjadi makhluk terhubung, dan kamu hanya kekurangan satu dari mereka. Chen Fan mengangguk tetapi dia tampaknya tidak takut sama sekali. Ye Qingchang, kamu selangkah lagi untuk menjadi dewa tingkat bumi. Sayang sekali, bahkan dewa tingkat bumi sungguhan pun tidak dapat bersaing denganku, apalagi alam dewa tingkat bumi palsumu. Chen Fan mengepalkan tinjunya dan darahnya mulai mengalir dengan kecepatan tinggi. Akan kutunjukkan betapa berbedanya dua tingkat bumi tubuh dewa bisa saja. Boom! Chen Fan memecahkan penghalang sonik dan meninju Ye Qingchang dengan kecepatan suara 3 kali lipat. Tanda biru panjang muncul di langit dan suara menusuk datang. Dia bahkan menciptakan lubang besar di permukaan, puncak gunung Yan dan ada kerikil di mana-mana. Tinju pembunuh darah. Ye Qingchang juga memecahkan penghalang sonik dan melemparkan pukulan. Kekejamannya yang melonjak berubah menjadi lautan darah dan menutupi separuh langit. Ye Qingchang telah mendominasi dunia dan telah bertempur di lebih dari 300 pertempuran. Dia mengumpulkan semua tekad dan pikiran membunuh ke dalam tinjunya saat dia menyerang. Boom, boom, boom. Kilatan aura biru dan seberkas cahaya merah berbenturan di udara. Tidak ada yang bisa melihat pertempuran mereka dengan jelas, kecuali para pejuang negara abadi, karena mereka bergerak dengan kecepatan suara 3 kali lipat. Setiap bentrokan yang mereka lakukan menimbulkan suara gemuruh dan menyapu langit seperti dua pesawat tempur. Puncak Gunung Yan mulai menjadi terlalu kecil untuk pertempuran mereka. Chen Fan dan Ye Qingchang terus bertarung saat mereka bergerak mengelilingi seluruh Gunung Yan. Setiap kali mereka terbang, mereka dapat bergerak beberapa kilometer dalam sekejap, menghancurkan semua yang dilewatinya. Beberapa orang secara tidak sengaja terlibat perkelahian dan langsung hancur berkeping-keping. Sulit dipercaya, keluarga Yan Jin dan banyak penguasa kegelapan merasa kagum. Pertempuran seperti itu seperti perang antar entitas. Senjata biasa atau bahkan rudal tidak akan cukup cepat untuk mengenai mereka. Hanya senjata nuklir yang kuat yang bisa melakukannya. Ye Qingchang memang seorang kultivator luar biasa yang mendominasi dunia. Dia mencapai badan dewa tingkat bumi di planet ini dan tinggal selangkah lagi untuk menjadi dewa tingkat bumi yang sebenarnya. Saya belum pernah melihat orang seperti itu dalam 1000 tahun terakhir. Petik 2. Guru Guja menghela nafas. Tetap saja, Chen Beixuan bahkan lebih kuat. Ye Qingchang telah berada dalam posisi underdog sejak awal, kata tetua penunggang elang itu. Orang luar mungkin tidak menyadarinya, tetapi para pejuang negara abadi memperhatikan hal ini dengan jelas. Meskipun Ye Qingchang memiliki tubuh dewa tingkat bumi, Chen Fan terlalu kuat. Dia tidak menggunakan artefak dharma apapun dan masih unggul hanya dengan menggunakan tangan kosong. Tidak peduli seni rahasia apa yang digunakan Ye Qingchang, dia tidak bisa menahan serangan Chen Fan. Bang! Tubuh Chen Fan hanya bergetar sedikit setelah Ye Qingchang meninjunya, tetapi serangannya membuat Ye Qingchang menjauh. Jika bukan karena spirit armor, Ye Qingchang akan terluka parah. Sialan, kita berdua memiliki badan dewa tingkat bumi, tapi kenapa dia jauh lebih kuat dariku? Ye Qingchang sangat ketakutan. Kecepatan, kekuatan, dan kekuatan pertahanan Chen Fan jauh lebih baik daripada Ye Qingchang dan dia memiliki tubuh yang sangat kuat. Tidak peduli bagaimana orang menyerangnya, dia tidak akan terluka. Dan bahkan jika dia terluka, dia dapat pulih dengan sangat cepat. Sudah kubilang, kamu tidak tahu apa-apa tentang kultivasi. Chen Fan tampak kedinginan dan dia tidak menahan diri. Badan panjang umur Azuretir miliknya adalah salah satu badan ilahi terbaik di alam semesta, tepat setelah beberapa badan suci. Setiap kali Ye Qingchang menyerang, Chen Fan mentransfer energinya ke laut belasan mil jauhnya. Ye Qingchang memperhatikan bahwa banyak pohon maple dihancurkan menjadi bubuk. Itulah kekuatan badan panjang umur Azuretir. Ketika Chen Fan berada di hutan, tidak ada yang bisa membunuhnya, meskipun mereka menggunakan bom nuklir. Tubuh jenis ini paling terkenal karena kemampuan pertahanannya di alam semesta. Banteng **T. Ye Qingchang berteriak sambil menebas belatinya. Dia memiliki artefak roh tingkat tinggi di tangannya dan mengenakan armor roh perlindungan. Bersama dengan badan dewa tingkat bumi, dia dapat dengan mudah menstimulasi ki esensi langit dan bumi untuk menciptakan awan petir dan badai dengan setiap gerakan yang dia lakukan. Angin menderu-deru seolah ada badai. Bang!
Chen Fan menjatuhkan Ye Qingchang lagi. Dia mencibir setelah melihat Ye Qingchang bergegas ke arahnya. Ye Qingchang, apakah menurutmu tubuh dewa tingkat bumi dan armor jiwamu dapat menghentikanku untuk membunuhmu? Chen Fan mengetuk labu penguat bilah, dan aura warna-warni melesat ke udara, segel biru kuno muncul di atas kepalanya. Terdapat 5 warna pada segel tersebut, antara lain merah, kuning, biru langit, putih dan hitam, mewakili 5 elemen. 5 segel guntur. Begitu segel itu muncul, hampir semua orang, termasuk para pejuang negara abadi, terkejut. Serangan Chen Fan di luar London terlalu mengerikan. Dia menghancurkan seluruh pulau di depan para jenderal Amerika. Kekuatan seperti itu masih tersimpan dalam benak setiap orang. 5 elemen dan guntur, dengarkan perintahku. Chen Fan menunjuk ke udara. Saat segelnya bergetar, 5 kilat menyambar dari langit dan langsung menyatu menjadi satu petir hitam putih. Petir itu membawa energi destruktif yang cukup kuat untuk membunuh dewa tingkat bumi. Guntur 5 elemen kecil, Ye Qingchang langsung ketakutan. Petir hitam putih membawa energi yang cukup kuat untuk menghancurkan dunia. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa diciptakan oleh seorang kultivator inti emas tingkat tinggi dari 5 elemen sekte abadi. Seorang kultivator inti emas dapat menghancurkan sebuah kota dengan sebuah serangan dan bahkan gunung Yan yang sangat besar pun akan hancur. Meskipun Chen Fan hanya mengerahkan 1% dari kekuatannya, itu sudah mengerikan. Tak seorang pun di bawah tingkat dewa tingkat bumi dapat menahan serangannya dan bahkan dewa tingkat bumi yang sebenarnya pun dapat terbunuh. Hah, Ye Qingchang tampak serius dan rambut putihnya berdiri tegak seperti pedang. Badan dewa tingkat bumi memancarkan sinar cahaya dan banyak titik akupuntur terbuka, melepaskan energi yang sangat kuat. Dalam sekejap, energi di tubuhnya berkumpul dan berubah menjadi bola esensi. Bola esensi melewati organ tubuhnya, lalu melalui jiwa ilahi ke roh surgawinya. Ia sangat ingin membuka gerbang surga dan menjadi dewa. Mendering, Ye Qingchang memasukkan seluruh energinya ke dalam belati dan berubah menjadi sinar cahaya merah, menembak ke arah petir. Pergi, energi Ye Qingchang melonjak ke titik tertinggi sepanjang hidupnya. Petir itu setebal paha dan menyambar cahaya merah dengan energi yang menakutkan. Lampu merah kemudian meledak dan Ye Qingchang diselimuti asap. Setelah petir berhenti berkedip, Ye Qingchang muncul. Dia didorong mundur puluhan meter dan seluruh pakaiannya terbakar, hanya menyisakan baju besi merah dan belati. Daging yang tidak ditutupi oleh armornya menghilang, termasuk bahu dan lengannya. Memperlihatkan tulang gioknya yang jernih. Tanpa diduga, dia masih bisa bertarung setelah cedera tersebut. Lagi, Ye Qingchang berteriak dengan marah. Saat dia bernapas, esensi ki dari langit dan bumi dimasukkan ke dalam tubuhnya, membuat pembuluh darah dan otot muncul, mencoba memulihkan kekuatannya. Tubuh baru ini tampak lebih kuat dan Ye Qingchang rupanya sedang mengalami transformasi yang membuatnya semakin menakutkan. Badan dewa tingkat bumi mungkin tidak sekuat badan panjang umur Azuretir dan tubuh Kindred, tapi itu jauh lebih baik daripada tubuh luar biasa. Mampu menahan guntur 5 elemen kecil milikku, armor rohmu setidaknya harus merupakan artefak roh kelas menengah. Chen Fan tersenyum. Ye Qingchang, kamu ingin menggunakan seni guntur milikku untuk menjadi dewa tingkat bumi. Mari kita lihat apakah kamu cukup mampu untuk melakukannya. Chen Fan kemudian memerintahkan Thunder Seal lagi. Ledakan. Kali ini, petir yang 2 kali lebih besar dari petir terakhir menyambar dan dunia seakan kewalahan. Esensi menguap seperti air laut dan sebuah lorong muncul di udara. Lagi, aura merah tua di sekitar Ye Qingchang bersinar terang dan ada tanda darah muncul di belati hitam dan baju besinya. Tanda darah itu seperti rune kuno dan melepaskan energi dalam jumlah luar biasa, yang menjadi lebih kuat saat tanda itu dihubungkan. Belati dan baju besi itu tampaknya merupakan satu set artefak Dharma yang lengkap. Ledakan. Kali ini, Ye Qingchang dipukul lebih keras lagi. Dia jatuh 100 meter dan muncrat darah. Setiap bagian tubuhnya terluka dan bahkan aura pada spirit armor dan belatinya meredup. Kekuatan 5 elemen guntur terlalu menakutkan. Bahkan artefak roh tingkat tinggi tidak dapat menerima serangannya terlalu sering. Namun, Ye Qingchang tidak marah sama sekali. Lampu merah di matanya menjadi lebih terang dan energi di dalam tubuhnya melonjak seperti seekor naga yang mencoba memutus rantai terakhir. Serangan ketiga, Chen Fan tidak menahan diri lagi. Esensi sejati dituangkan ke dalam artefak Dharma dan segel 5 guntur menyerap semua kekuatan Dharma seperti air minum ikan paus.
Kemudian, awan petir di langit berubah menjadi 5 warna dan 5 kilatan besar menyambar, yang segera digabungkan menjadi satu. Retakan, sungguh menakutkan. Ada satu kilat tersisa di depan mata semua orang. Energinya tampaknya telah melampaui batas normal dan mencapai tingkat sage. Saya kira hanya entitas yang bisa melakukan serangan mengerikan seperti itu, gumam Guru Guja. Oleg dan beberapa orang lainnya juga ketakutan. Keturunan keluarga Yan Jin dan mereka yang rapuh telah berlutut di tanah dan memandang Chen Fan seolah-olah mereka sedang menghormati dewa. Adapun Zhang Yu, dia bahkan bersembunyi di sudut, gemetar dan memegangi kepalanya. Kultivasi selama puluhan tahun hanya dimaksudkan untuk mempersiapkan momen ini. Ayo pergi. Ye Qincang tampak galak dan penuh tekad. Dia hanya tinggal setengah langkah lagi untuk melintasi gerbang surga. Desir, desir, desir. Banyak artefak Dharma perlindungan dan jimat roh dewa tingkat bumi terbang dari tubuhnya. Artefak Dharma itu setidaknya memiliki tingkat superior dan beberapa di antaranya bahkan merupakan artefak roh. Tuan-tuan Tiongkok sangat marah. Ye Qincang dan Kunlun menghabiskan waktu bertahun-tahun mengumpulkan artefak Dharma dan jimat roh tersebut. Bagaimana mereka bisa tetap tenang setelah melihat dia telah menghabiskan hampir setengah dari aset yang dimiliki komunitas budidaya Tiongkok? Ledakan, petir selebar ember tidak bisa dihentikan. Mantra Dharma atau artefak perlindungan Dharma apapun akan segera hancur akibat serangan petir. Itu adalah satu-satunya artefak roh yang dapat bertahan untuk sementara waktu tetapi cepat atau lambat akan tetap hancur. Seseorang memperkenalkan artefak Dharma satu persatu, 9 segel langit dari Istana Laoshan, jimat guntur dari Sekte Guntur Ilahi, 12 manik surgawi dari Buddhisme Theravada. Ini semua adalah harta karun Dharma Dewa tingkat bumi yang terkenal sepanjang 1000 tahun terakhir, tapi mereka tidak tahan dengan serangan Chen Beixuan. Apakah itu berarti serangannya cukup kuat untuk membunuh dewa tingkat bumi? Yang lainnya terkejut. Dengan begitu banyak harta karun Dharma, orang normal dapat bersaing dengan pejuang negara abadi, tetapi mereka masih akan dikalahkan oleh Chen Fan. Jadi, bisakah seseorang sekuat dewa tingkat bumi seperti Ye Qincang menahan serangan itu? Semua orang bertanya-tanya. Keluarga Ye, Kunlun, dan keluarga besar Yan Jin lainnya merasa gugup, mata mereka terbuka lebar. Retak, retak, perisai aura di sekitar Ye Qincang sama rentannya dengan kaca di depan petir. Dalam sekejap, semuanya hancur dan petir langsung menyambar Ye Qincang. Ledakan, aura merah tua tersambar petir tebal dan jatuh dari langit, mendarat di puncak tertinggi Gunung Yan. Seluruh puncak gunung diselimuti petir yang mengerikan. Saat petir menghilang, semua orang melihat dan tersentak. Sebagian dari puncak tertinggi Gunung Yan terputus. Puncak gunung menjadi mulus seperti cermin, tanpa tanaman dan kerikil. Tanah menjadi coklat kekuningan seperti habis terbakar. Ini menakutkan. Petir memotong ujung gunung. Penguasa negara abadi manapun akan takut dengan energi seperti itu. Itu adalah kekuatan yang hanya bisa dikendalikan oleh Tuhan. Selain senjata nuklir, tidak ada teknologi modern atau senjata apapun yang dapat melakukan hal serupa. Di mana Ye Qincang? Mata orang-orang membelalak dan mereka memandang gunung itu dengan cemas. Ada sebuah lubang besar di puncak gunung yang rata dan seorang pria yang dikelilingi oleh cahaya merah tergeletak di tengahnya, tampaknya terluka parah. Auranya menjadi redup, armor di tubuhnya hancur berkeping-keping dan belatinya terbelah menjadi dua. Apakah Ye Qincang kalah? Pendeta emas bertanya-tanya. Tidak, dia menang. Kita akan menyaksikan keajaiban terbesar dalam 1000 tahun. Oleg si tetua Rusia berkata sambil gemetar. Pejuang negara abadi lainnya juga menatap bayangan merah itu, dan bahkan Chen Fan menyipitkan matanya, tampak seolah-olah dia tidak pernah menyangka hal ini akan terjadi. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Sementara semua orang mengira Ye Qincang sudah mati, terdengar helaan napas dalam-dalam. Pria merah tua itu bangkit perlahan dari tanah. Pakaian dan baju besinya robek dan ada luka di sekujur tubuhnya, termasuk tulang dan organnya, bahkan rambut, janggut, dan alisnya pun berantakan. Dia tampak sangat lemah, seolah dia akan mati. Namun, Ye Qincang tidak peduli sama sekali dan dia malah tertawa. Setelah lebih dari 100 tahun, saya akhirnya sampai pada titik ini. Kemudian, di depan mata semua penonton yang tercengang. Banyak rambut hitam tumbuh dengan cepat di kepala Ye Qincang. Esensi ki langit dan bumi dimasukkan ke dalam tubuhnya saat dia bernapas dan akhirnya menciptakan badai besar di sekelilingnya.
Segala sesuatu dalam jarak 10 mil berguncang. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran bahkan tidak dapat berdiri karena angin kencang dan seluruh situasi sangat menakutkan. Ye Qincang berada di tengah badai. Dia meletakkan tangannya di belakang punggung dan bangkit dari tanah. Luka di lengan, bahu, paha, dan dadanya pulih dengan cepat dan pada akhirnya tubuhnya menjadi mulus dan cerah. Esensi ki langit dan bumi bahkan membentuk jubah hitam dan menutupi Ye Qincang di dalamnya. Ye Qincang seperti pemuda berusia 30 tahun, dengan jubah hitam dan rambut hitam, dikelilingi kabut merah. Dia tampak lebih muda dari Ye Beichen. Dan Ye Nantian, Ye Qincang berdiri di udara tanpa menggunakan mantra dharma apapun, seolah-olah bumi sedang menahannya. Setiap gerakan yang dia lakukan terhubung dengan dunia dan sepertinya membawa energi yang tak ada habisnya. Makhluk surgawi, kata seseorang.